Sahabat Tanah Jawi menceritakan, gunung ini muncul dari dalam bumi karena kekuatan gaib. Hutan ini, di sini kita dirikan kota baru. Batu keramat ini akan menjadi jantung kota kita. Selamat datang di Nusantara Story. Selamat menikmati. Saksikan kisah epik Gunung Merapi, tempat roh purba dan manusia bersatu. Dari keberanian Raden Surya hingga legenda abadi Tanah Jawi, setiap letupan lahar menyimpan misteri dan pelajaran hidup. Bersiaplah untuk terpesona, tergetar, dan belajar dari alam yang hidup. Di zaman ketika dunia masih muda, Pulau Jawa terselimuti kabut purba yang tebal, di mana hutan-hutan lebat menjulang seperti menara hijau yang tak terhitung jumlahnya. Sungai-sungai berliku membelah lembah, mengalir deras membawa kehidupan bagi makhluk-makhluk yang masih liar dan bebas. Setiap daun dan ranting tampak berbisik, seolah alam itu sendiri sedang bercerita tentang rahasia yang tersembunyi. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga purba, sementara burung-burung dengan warna yang belum dikenal manusia modern menari di antara sinar matahari yang menembus celah-celah pepohonan. Di sini, bumi belum dibagi oleh manusia, dan alamlah penguasa sejati. Setiap gunung kecil dan bukit menjadi benteng bagi roh-roh yang menjaga keseimbangan semesta. Roh-roh alam, para penunggu sungai dan penjaga hutan, hidup bebas. Mereka bukan sekadar bayangan atau angin, tetapi entitas yang mampu berbicara dengan hewan dan mengubah air menjadi cahaya di malam hari. Konon, roh-roh itu muncul dari napas bumi sendiri, menjaga agar setiap makhluk hidup tidak mengganggu tatanan alam yang rapuh. Desa-desa manusia pertama hanya berupa pondok-pondok kecil di tepi sungai, dan mereka belajar menghormati roh-roh itu, membawa sesajen, dan menceritakan kisah-kisah mereka agar bumi tetap damai. Tiap malam, api unggun di tepi sungai menjadi saksi bisu dari bisikan-bisikan alam yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tulus. Di tengah keindahan yang liar ini, muncul kerajaan pertama yang tercatat dalam legenda. Raja pertama, seorang pemuda perkasa bernama Raden Surya, memerintah dengan bijaksana, meski kerajaannya masih berupa sekumpulan pondok kayu dan kebun kecil. Raden Surya dipercaya dapat berkomunikasi dengan roh-roh alam, dan dari pertemuan itu lahirlah aturan-aturan yang harus ditaati manusia agar bumi tetap seimbang. Dia mengenakan mahkota sederhana dari daun emas dan membawa tongkat dari kayu purba, simbol hubungan sakralnya dengan alam. Di matanya, hutan bukan hanya sumber makanan, tetapi guru yang mengajarkan kesabaran dan keberanian. Para penasihat raja, yang sebagian adalah resi dan tabib dari pegunungan, sering berkumpul di bawah pohon beringin tua yang katanya berusia ribuan tahun. Mereka membicarakan tanda-tanda alam, gemerisik daun, perubahan warna langit, bahkan mimpi-mimpi yang muncul di malam hari. Dari sini, Raden Surya mengetahui bahwa bumi tidak pernah diam. Ia selalu bergerak, selalu memberi peringatan. Dan di suatu malam, ketika bintang-bintang jatuh seperti hujan cahaya, Raden Surya merasakan getaran kuat dari tanah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tanda awal dari sebuah perubahan yang akan mengguncang seluruh Tanah Jawi. Desa-desa kecil di lembah menyaksikan fenomena aneh. Sungai yang biasanya tenang beriak liar, hewan-hewan yang biasanya pemalu muncul tanpa takut, dan bunga-bunga purba mekar di malam hari memancarkan cahaya yang aneh. Raden Surya memanggil para penasihatnya, dan bersama mereka, ia menelusuri hutan lebat mencari tahu asal-usul tanda-tanda itu. Dalam perjalanan mereka, bisikan roh-roh alam terdengar semakin jelas, seolah memberi peringatan dan petunjuk sekaligus. Setiap langkah mereka di tanah yang lembab terasa sakral, dan setiap daun yang jatuh di jalan seperti menyampaikan pesan dari masa depan. Raden Surya, raja muda yang berani menantang takdir alam, dan roh-roh yang menjaga bumi dari kekacauan. Babak awal ini menanamkan rasa kagum sekaligus misteri. Tanah Jawa bukan sekadar tempat, tetapi entitas hidup yang memiliki cerita, hukum, dan rahasia. Dari sinilah kisah Gunung Merapi akan bermula, bukan hanya sebagai gunung, tetapi sebagai simbol kekuatan alam, keberanian manusia, dan keseimbangan yang harus dijaga dengan pengorbanan dan kebijaksanaan. Beberapa musim setelah Raden Surya menapaki jalan suci hutan purba,
Desa-desa di lembah mulai diguncang oleh tanda-tanda aneh. Sungai yang dulunya jernih berwarna keruh seperti darah, dan ikan-ikan melompat keluar dari arus dengan gerakan panik, seolah memperingatkan manusia akan bahaya yang mendekat. Burung-burung dengan bulu berkilau menukik turun tanpa tujuan, dan malam-malam yang biasanya tenang kini dipenuhi bisikan angin yang menyerupai suara manusia. Orang-orang desa ketakutan, dan beberapa mulai mempercayai bahwa roh-roh gunung mulai bangkit dari tidurnya, terganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Raden Surya, meski raja muda, merasakan ada ketidakseimbangan yang lebih dalam dari sekadar alam yang marah. Ia berdiri di tepi sungai yang beriak liar, memejamkan mata, dan mencoba mendengar bisikan roh-roh alam. Ada getaran dari dalam tanah, halus tapi berdenyut kuat, yang membuat rambutnya berdiri. Ia tahu, ini bukan sekadar bencana biasa. Tanah sendiri mencoba berkomunikasi, mengingatkan manusia bahwa mereka hanyalah tamu di rumah purba ini. Malam itu, di bawah cahaya bulan pucat, desa digemparkan oleh suara ledakan yang mengguncang lembah. Batu-batu kecil beterbangan, dan asap hangat mengepul dari celah-celah tanah yang retak. Anak-anak menangis ketakutan, dan para tetua desa berlari mencari perlindungan. Raden Surya menatap tanah yang terbelah dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan alam yang hidup, marah, dan tak bisa diprediksi. Ia menyadari bahwa keseimbangan yang selama ini dijaga roh-roh alam mulai goyah. Keesokan harinya, para resi berkumpul di pohon beringin tua. Wajah mereka muram. Mereka menceritakan mimpi-mimpi aneh. Api yang menari di langit, awan gelap berbentuk naga, dan sungai yang menjerit seperti manusia. Raden Surya mendengarkan dengan seksama, mencoba menenun makna dari tanda-tanda itu. Salah satu resi tua, yang dikenal mampu berbicara dengan roh gunung, menatapnya dalam-dalam dan berbisik. Gunung yang tertidur kini bangkit. Kita harus bersiap, atau tanah jauh akan menjerit. Di tengah kekhawatiran itu, fenomena aneh lainnya muncul. Bunga-bunga purba yang hanya mekar di malam bulan purnama kini bermekaran di siang hari, memancarkan cahaya biru yang dingin dan menakutkan. Hewan-hewan hutan yang biasanya pemalu berkeliaran hingga ke desa, menatap manusia seolah menuntut sesuatu. Bahkan pepohonan besar tampak bergeser perlahan, akar-akarnya seperti merayap di tanah. Para penduduk mulai memahami bahwa ini bukan alam biasa. Sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, sedang bergerak di bawah kaki mereka. Raden Surya memutuskan untuk menelusuri sumber getaran itu. Ia menunggangi kuda hitamnya, ditemani para pengawal setia, memasuki bagian terdalam hutan yang belum pernah dijamah manusia. Suara bisikan pohon dan gemericik air sungai yang beriak liar mengikuti mereka setiap langkah. Tanah di bawah kaki mereka terasa panas dan berdenyut, seolah memiliki napas sendiri. Setiap batu dan ranting yang mereka pijak memberi sensasi aneh, seperti bumi sedang menguji mereka. Di puncak bukit kecil, Raden Surya melihat celah besar di tanah. Dari dalamnya, asap panas mengepul, bercampur dengan cahaya merah yang berdenyut seperti darah. Suara gemuruh terdengar dari dalam bumi, semakin lama semakin keras, seolah tanah itu sedang menjerit. Raden Surya merasakan kehadiran entitas gaib yang besar, mungkin roh gunung yang selama ini tertidur. Ia berdiri tegak, tidak gentar, mencoba merasakan niat dari kekuatan purba itu. Apakah marah, atau sekadar ingin dipahami? Dalam perjalanan kembali, Raden Surya menyadari perubahan pada dirinya sendiri. Ia mulai mendengar suara-suara halus yang bukan berasal dari manusia atau hewan. Bisikan-bisikan itu mengajarinya bahasa alam, bahwa setiap letupan, retakan, dan asap adalah pesan. Ia juga mulai merasakan tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya sebagai raja manusia, tapi sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kekuatan Gunung Merapi yang tertidur mulai membentuk hubungan simbolis dengannya, menuntut pengertian, keberanian, dan kesabaran. Sementara itu, desa-desa di lembah mulai beradaptasi. Beberapa penduduk mulai menaruh sesajen di tepi sungai dan hutan, sementara yang lain mulai takut keluar rumah. Namun, ketakutan ini bercampur rasa kagum. Tanah yang mereka pijak ternyata hidup, berbicara, dan bisa berubah sewaktu-waktu. Anak-anak yang dulu bermain di sungai kini menatap air dengan hormat,
Sementara tetua desa menceritakan legenda tentang Gunung Merapi kepada generasi muda, sebagai peringatan dan pelajaran. Raden Surya duduk di puncak bukit, menatap gunung-gunung kecil di kejauhan yang kini tampak berbeda, lebih hidup, lebih menakutkan, namun mempesona. Ia merasakan bahwa peristiwa ini baru permulaan. Gunung Merapi, yang kelak menjadi raja gunung, sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Dunia manusia dan dunia roh, alam dan manusia, mulai saling menatap satu sama lain dengan waspada. Tanda-tanda telah muncul, pertanda awal dari kisah epik yang akan mengguncang tanah jauh selamanya. Seiring malam-malam berlalu, getaran dari perut bumi semakin nyata. Desa-desa di kaki gunung mulai merasakan panas yang menyelimuti tanah, dan aroma belerang memenuhi udara. Sungai yang dulunya berliku kini menggelegar, dan pasir-pasir halus tampak menari di permukaan seperti tarian roh. Raden Surya berdiri di tepi lembah, menatap langit yang berubah warna, dan ia menyadari, sesuatu yang besar akan lahir dari perut bumi. Ini bukan gempa biasa, bukan tanda kemarahan alam biasa. Ini adalah kelahiran sebuah kekuatan yang belum pernah dilihat manusia. Di tengah malam yang pekat, tanah retak terbuka dengan suara menggelegar. Dari celah itu, api merah menyembur, menyalakan langit dengan warna yang aneh, seakan langit dan bumi bersatu dalam satu nyala purba. Raden Surya memanggil para penasihatnya dan melihat mata mereka terbuka lebar, kagum sekaligus ketakutan. Mereka menyadari bahwa legenda tentang Gunung Merapi yang tertidur kini menjadi nyata. Gunung itu lahir di depan mata mereka, bukan sebagai tanah biasa, tetapi sebagai makhluk hidup yang bernafas dan bergerak. Orang-orang desa berlarian, membawa anak-anak dan ternak mereka menjauh dari lahar yang mulai mengalir perlahan. Tapi Raden Surya tidak mundur. Ia menunggangi kudanya, melangkah mendekati pusat letusan, dan mencoba merasakan niat dari roh yang bangkit di dalam gunung. Dari kedalaman tanah, muncul bisikan halus, suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki hati murni. Bisikan itu memberi pesan, hormatilah aku, atau kau akan binasa. Tetapi jika kau mengerti, kau akan menjadi penjaga keseimbangan. Para penasihat memutuskan melakukan ritual kuno, menyalakan dupa dan menabur bunga-bunga purba yang memancarkan cahaya biru. Raden Surya memimpin doa yang tak terdengar manusia biasa, memanggil roh-roh alam dan leluhur untuk menenangkan kekuatan yang lahir. Lahar pertama memancar dari mulut bumi seperti ular api, mengalir lambat tapi pasti, dan di sana, di antara semburan api, terlihat sosok bayangan besar, roh Gunung Merapi yang sedang membentuk wujudnya. Wujud roh itu mengerikan sekaligus memukau. Tubuhnya menyala dengan cahaya merah dan oranye, bergerak perlahan seperti hidup. Mata yang terbentuk dari api menatap Raden Surya, seakan menilai keberanian dan kesuciannya. Desa-desa di sekitarnya bergetar, pohon-pohon besar bergoyang, dan sungai-sungai mendidih perlahan. Suasana menjadi sakral dan menegangkan, di mana manusia hanya bisa menahan napas sambil menyaksikan kelahiran gunung yang kini menjadi penguasa baru tanah jauh. Raden Surya maju selangkah demi selangkah, berbicara dengan suara yang tenang namun tegas. Ia mengakui bahwa manusia telah hidup berdampingan dengan alam, namun terkadang melupakan aturan dan keseimbangan. Ia menawarkan perjanjian, manusia akan menghormati Gunung Merapi, menjaga alam, dan tidak merusak tanah, sementara gunung akan memberikan perlindungan dan kesuburan bagi desa-desa di sekitarnya. Roh gunung menatapnya dalam diam, seolah menimbang kesungguhan hati raja muda itu. Saat kesepakatan simbolik itu terjadi, lahar pertama mulai mengalir dengan ritme yang lebih tenang, menyelimuti tanah tanpa menghancurkan desa-desa terdekat. Tapi Raden Surya tahu, ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Gunung Merapi bukan sekadar batu dan api. Ia adalah entitas hidup yang dapat marah sewaktu-waktu jika perjanjian itu dilanggar. Ia harus selalu dihormati, dan manusia harus belajar membaca tanda-tanda yang muncul dari bumi. Di balik peristiwa itu, para resi menyadari bahwa legenda yang mereka dengar dari nenek moyang bukanlah mitos semata.
Gunung Merapi adalah simbol kekuatan alam yang paling murni, lahir dari energi bumi itu sendiri. Mereka mulai menulis babat Tanah Jau, mendokumentasikan kelahiran gunung ini, serta perjanjian antara manusia dan alam, agar generasi mendatang mengetahui tanggung jawab mereka. Setiap kata yang tertulis bergetar dengan kekuatan magis, seakan bumi ikut menyaksikan sejarah yang baru terbentuk. Desa-desa mulai menyesuaikan diri. Anak-anak belajar menghormati hutan dan sungai. Para petani menanam di lereng dengan hati-hati, dan tetua desa mengajarkan legenda Gunung Merapi setiap malam. Semuanya menyadari bahwa gunung itu bukan sekadar penghalang atau ancaman, tetapi penjaga dan pelindung, selama manusia mau hidup selaras. Raden Surya duduk di puncak bukit, menatap lahar yang memerah, dan merasa bahwa perjalanannya sebagai raja baru saja dimulai. Perjalanan untuk menjaga keseimbangan yang rapuh antara manusia dan alam. Gunung Merapi bukan hanya gejala alam yang muncul tiba-tiba, tetapi makhluk purba yang memiliki kehendak sendiri. Desa-desa di bawahnya kini hidup dengan ketakutan yang bercampur kagum, dan Raden Surya harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar. Bagaimana mempertahankan keseimbangan ini saat manusia dan roh gunung mulai saling menguji kesabaran masing-masing. Disinilah awal dari kisah epik yang akan membentuk sejarah Tanah Jau, di mana manusia belajar menghormati kekuatan bumi yang hidup. Setelah kelahiran Gunung Merapi, Raden Surya menyadari bahwa keberanian saja tidak cukup untuk menghadapi kekuatan purba yang lahir dari perut bumi. Ia merasakan tanggung jawab yang menekan dada. Menjaga keseimbangan manusia dan alam bukanlah tugas yang ringan. Maka, pada fajar yang pertama sejak letusan, ia memanggil para penasihat dan memutuskan melakukan perjalanan ke pegunungan tinggi, mencari resi dan guru spiritual yang dikabarkan mampu membaca bahasa bumi dan menafsirkan tanda-tanda alam. Raden Surya menempuh perjalanan melewati lembah berkabut, hutan lebat, dan sungai yang masih panas akibat lava. Di sepanjang jalan, ia melihat bukti kekuatan Gunung Merapi. Pohon yang hangus sebagian tetap berdiri tegak, batu-batu yang meleleh membentuk pahatan alami, dan sungai-sungai yang mengalir dengan warna aneh, memantulkan cahaya merah dari lahar. Setiap langkahnya terasa sakral, seolah bumi itu sendiri mengawasinya, menilai keberanian dan kesuciannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang pertapa tua di tepi danau yang memantulkan cahaya bulan dengan sempurna. Pertapa itu, yang dikenal sebagai Resi Lintang, mengenakan jubah yang berkilau seperti kabut, dan matanya seolah menembus rahasia bumi. Raden Surya bercerita tentang Gunung Merapi dan tanda-tanda aneh yang muncul di desa-desa. Resi Lintang mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Gunung ini bukan sekadar batu dan api. Ia adalah tubuh purba bumi, roh yang telah tidur ribuan tahun, kini terbangun." Ia menilai manusia bukan dari kekuatan, tapi dari kesungguhan hati dan kebijaksanaan. Raden Surya bertanya, "Bagaimana aku bisa memahami kehendaknya? Resi, bagaimana aku bisa memastikan manusia tidak marahinya?" Resi Lintang tersenyum tipis. "Kau harus melihat bukan dengan mata, tetapi dengan hati. Kau harus menapaki jalan sunyi, membaca bahasa alam, dan mendengar suara yang tersembunyi di dalam debu, asap, dan batu. Jika kau berhasil, kau akan mengetahui bahwa manusia bukan tuan, tetapi tamu di rumah ini." Selama beberapa hari, Raden Surya belajar bersama Resi Lintang di puncak gunung. Ia duduk di antara kabut, memejamkan mata, dan merasakan denyut tanah di bawahnya. Setiap letupan lahar kecil, setiap retakan batu, setiap angin yang berhembus, adalah bahasa yang harus diterjemahkan. Kadang ia merasa kehilangan akal, karena suara-suara itu membingungkan dan saling bertentangan. Namun perlahan, ia mulai mengerti ritme bumi, bagaimana Gunung Merapi bernapas, dan bagaimana roh-roh hutan, sungai, dan angin berinteraksi dengan gunung yang baru lahir. Di malam hari, mereka menyalakan api suci dan membaca mantra-mantra purba. Asap mengepul ke langit, bercampur dengan cahaya bulan, menciptakan lingkaran magis di udara. Raden Surya merasakan kehadiran roh-roh leluhur dan alam di sekitarnya. Ada bisikan yang berkata, "Kau telah berani datang. Kau ingin memahami. Itu cukup untuk memulai ikatan."
Dari saat itu, Raden Surya merasa Gunung Merapi tidak lagi sekadar mengamuk liar, tetapi memberikan tanda-tanda yang bisa dimengerti manusia yang mau belajar. Resi Lintang kemudian menceritakan legenda lama. Ribuan tahun yang lalu, Gunung Merapi pernah menjadi penguasa bumi sebelum manusia muncul. Ia menjaga keseimbangan dengan keras, membakar yang durhaka, dan memberi kesuburan bagi yang taat. Setiap letusan adalah pengingat bahwa bumi memiliki kehendak sendiri. Kau harus menjadi jembatan antara manusia dan gunung, kata Resi Lintang, agar keseimbangan tetap terjaga dan sejarah ini tidak menjadi kutukan. Keesokan harinya, Raden Surya melanjutkan perjalanan kembali ke desa, tetapi bukan sebagai raja biasa. Ia membawa ilmu dan pemahaman baru, membaca tanda-tanda alam, menghormati roh-roh gunung, dan menafsirkan pesan yang muncul dari tanah. Setiap penduduk desa yang bertemu dengannya merasakan aura berbeda. Ada ketenangan sekaligus kewaspadaan yang terpancar dari raja muda itu. Mereka mulai menyadari bahwa Gunung Merapi bukan sekadar ancaman, tetapi guru yang memberi pelajaran penting tentang kesabaran dan kehormatan. Di perjalanan pulang, Raden Surya bertemu peringatan awal dari Gunung Merapi. Retakan baru muncul di tanah, lahar kecil menyembur, dan binatang-binatang hutan berlarian aneh. Ia tersenyum, karena ia tahu bahwa ini bukan kemarahan, tetapi ujian pertama, sebuah cara untuk mengajarinya bagaimana menjaga keseimbangan antara manusia dan kekuatan purba yang lahir dari bumi. Ia merasakan ikatan yang baru. Manusia boleh berjalan di bumi, tapi bumi memiliki kehendak sendiri, dan Gunung Merapi adalah wujud paling nyata dari kehendak itu. Raden Surya menatap Gunung Merapi dari kejauhan, saat matahari terbenam di balik kabut dan lahar yang memerah. Ia menyadari bahwa perjalanan untuk menjaga tanah jauh baru dimulai. Ilmu yang ia dapat dari Resi Lintang adalah kunci pertama, tetapi perjalanan sesungguhnya adalah menjaga keseimbangan di tengah manusia yang serakah, roh gunung yang hidup, dan alam yang selalu berubah. Gunung Merapi, yang kini menjadi simbol kekuatan dan misteri, menunggu babak berikutnya, babak di mana keberanian, kebijaksanaan, dan pengorbanan manusia akan benar-benar diuji. Setelah kembali dari Resi Lintang, Raden Surya merasakan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Gunung Merapi tidak lagi sekadar letusan yang menakutkan, tetapi hadir sebagai roh yang hidup, sosok purba yang mengawasi manusia dari ketinggian. Di malam yang pekat, desa di kaki gunung diguncang oleh gemuruh yang lebih keras daripada sebelumnya. Lahar menyembur lebih deras, batu-batu beterbangan, dan pohon-pohon besar di hutan bergoyang seakan menolak keberadaan manusia. Raden Surya tahu, ini bukan kemarahan biasa, ini adalah undangan, atau tantangan, dari roh gunung untuk menguji keberaniannya. Ia menunggang kuda hitamnya, membawa tongkat kayu purba yang diberikan Resi Lintang. Setiap langkah menuju pusat gunung terasa berat, tanah berdenyut di bawah kaki, dan udara panas menyengat kulit. Dari kejauhan, ia melihat sosok besar yang terbentuk dari lahar dan api, roh Gunung Merapi. Bentuknya tak tetap, selalu berubah seperti naga raksasa yang menyala. Matanya berkilat merah, menatap tajam ke arah Raden Surya, seakan menanyakan, apakah kau cukup layak untuk berdiri di hadapanku? Raden Surya tidak takut. Ia menundukkan kepala, membungkuk hormat, dan berbisik, aku datang bukan untuk menaklukkanmu, tetapi untuk memahami. Aku ingin belajar menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun roh Gunung Merapi mengaum, suara yang terdengar seperti gemuruh ribuan batu yang bergesekan. Api dari tubuhnya menyembur ke udara, dan tanah bergetar hebat. Desa-desa di kaki gunung bergetar, dan manusia hanya bisa berdoa sambil menatap dari kejauhan. Pertempuran pun dimulai, tetapi bukan pertarungan biasa antara manusia dan makhluk. Setiap serangan Raden Surya bukanlah pukulan atau tombak, melainkan mantera dan doa, yang memanggil kekuatan alam untuk menenangkan roh gunung. Ia menari di antara semburan lahar, tongkatnya berkilat dengan cahaya biru yang memantulkan api Gunung Merapi. Setiap langkahnya di tanah panas menjadi simbol kesabaran dan keberanian manusia yang mencoba berdamai dengan kekuatan purba bumi. Roh Gunung Merapi menembakkan lava kecil yang berputar seperti naga, memaksa Raden Surya untuk berpindah cepat. Tapi bukan hanya fisik yang diuji,
Jiwa dan pikiran Raden Surya juga diuji. Bisikan halus terdengar di antara suara gemuruh. Kau hanya manusia. Kau lemah. Mengapa kau berani berdiri di hadapanku? Raden Surya menutup mata, menyerap getaran tanah dan mendengar bahasa roh gunung. Bukan kemarahan, tapi tuntutan pengakuan dan kesungguhan hati. Ia membuka mata, menatap langsung ke mata roh gunung Merapi, dan mulai melantunkan mantra kuno yang diajarkan Resi Lintang. Suara mantra itu menyatu dengan gemuruh lahar, menciptakan resonansi magis yang membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Cahaya biru dari tongkatnya menembus awan panas, membelah gelap dan asap, hingga bayangan roh gunung terlihat jelas. Dalam sekejap, terjadi pertukaran energi. Manusia dan roh gunung saling menguji keberanian, kesabaran, dan niat murni. Lama-kelamaan, roh gunung Merapi berhenti mengaum dan menatap Raden Surya dengan diam. Tubuhnya yang tadinya bergolak perlahan-lahan mengeras menjadi bentuk gunung yang mulai stabil. Raden Surya merasakan energi yang awalnya liar kini mengalir harmonis di sekelilingnya. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan tentang menaklukkan gunung, melainkan tentang membangun kepercayaan dan pemahaman. Gunung Merapi akhirnya mengakui keberanian dan kebijaksanaan Raja Muda ini. Ketika semuanya tenang, lahar berhenti menyembur secara liar, dan udara panas mulai dingin. Desa-desa di kaki gunung bisa bernapas lega, meski rasa kagum dan takut tetap menyelimuti setiap jiwa. Anak-anak yang menatap dari jauh menelan rasa takut mereka, dan tetua desa menuturkan kisah ini sebagai pelajaran bahwa kekuatan alam bukan musuh, tapi guru yang keras namun adil. Raden Surya berdiri tegak di puncak batu besar, menatap gunung Merapi yang kini menjadi simbol kekuatan dan keseimbangan. Pertempuran itu meninggalkan bekas, tanah yang retak, pohon yang hangus, dan sungai yang berubah warna. Namun di balik kehancuran itu muncul pelajaran. Raden Surya menyadari bahwa manusia tidak bisa memaksa alam untuk tunduk. Mereka hanya bisa berdamai, menghormati, dan hidup selaras. Roh gunung Merapi kini menjadi penjaga sekaligus guru bagi manusia, dan hubungan antara manusia dan alam mulai terbentuk berdasarkan rasa hormat dan pengertian, bukan dominasi. Raden Surya menatap puncak gunung Merapi saat matahari terbit. Cahaya pagi memantul di lahar yang membeku, menciptakan kilau emas dan merah yang memukau. Ia tahu perjalanan ini baru setengah jalan. Pertempuran telah menguji keberaniannya, tetapi tantangan sesungguhnya adalah menjaga hubungan harmonis antara manusia dan roh gunung. Gunung Merapi kini hidup, sadar, dan menunggu manusia untuk selalu menghormatinya, sebuah awal dari legenda yang akan abadi di tanah jauh. Setelah pertempuran yang mengguncang bumi dan langit, Raden Surya tahu bahwa keberanian saja tidak cukup. Gunung Merapi kini hidup, sadar, dan memiliki kehendak sendiri. Maka ia memutuskan untuk menyusun perjanjian simbolik, sebuah ikatan antara manusia dan roh gunung, agar desa-desa di kaki gunung dapat hidup aman, dan kekuatan purba ini tetap dihormati. Para resi yang mendampinginya datang dengan membawa mantra-mantra kuno dan sesaji dari bunga, air suci, dan tanah yang diambil dari lereng gunung. Ritual dimulai di puncak bukit yang menghadap Gunung Merapi. Raden Surya menabur bunga-bunga purba di tanah, sementara asap dupa putih naik ke langit, bercampur dengan kabut lahar yang masih hangat. Suara mantra terdengar mengalun, menembus kabut tebal, seolah memanggil roh gunung untuk hadir secara penuh. Dari dalam kabut, terlihat bayangan Gunung Merapi yang perlahan mengerucut, cahaya merah dan oranye memancar seperti hati gunung yang berdetak. Raden Surya kemudian menaruh air suci dalam mangkuk emas, menuangkannya ke tanah sebagai simbol kehidupan yang akan selalu mengalir bersama gunung. Ia berbicara dengan suara tenang, tapi tegas. Kami, manusia tanah jauh, mengakui keberadaanmu, kekuatanmu, dan kehendakmu. Kami berjanji akan menjaga keseimbangan, tidak merusak bumi, dan hidup selaras dengan alam yang kau jaga. Bisikan halus terdengar dari dalam kabut, seperti suara angin dan lava yang bersatu. Hanya yang tulus dapat berdiri di sini. Para resi kemudian mengangkat tongkat-tongkat purba ke langit, menyinari Gunung Merapi dengan cahaya biru magis. Cahaya itu menembus kabut panas, membelah semburan asap, dan seketika terjadi resonansi yang membuat tanah bergetar lembut.
Lahar yang tadinya mengalir liar kini berputar perlahan di mulut gunung, membentuk pola yang menakjubkan, seakan gunung itu membalas janji manusia dengan bentuk dan energi. Ritual berlanjut dengan tarian simbolis. Raden Surya dan para pengawal menari di antara batu dan asap. Gerakan mereka meniru gelombang sungai, riak api, dan hembusan angin. Setiap langkah mereka diiringi mantra yang menenangkan, menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Tarian ini bukan sekadar simbolik. Ia menjadi media komunikasi langsung dengan roh Gunung Merapi, menunjukkan niat tulus manusia untuk hidup selaras. Di tengah ritual, Gunung Merapi mengeluarkan suara yang dalam dan bergema, seperti gong raksasa yang terdengar hingga desa-desa jauh. Lahar memantul perlahan ke sisi gunung, membentuk lingkaran cahaya yang seakan melingkupi Raden Surya dan para resi. Suara itu tidak menakutkan, tetapi menggetarkan hati, sebuah tanda bahwa gunung telah menerima niat manusia, meski waspada dan menunggu kesetiaan mereka. Setelah beberapa jam, ritual mencapai puncaknya. Raden Surya menanam tongkat kayu purba di tanah, simbol pengikat janji antara manusia dan gunung. Asap dupa dan cahaya biru dari tongkat itu menyatu, menembus ke dalam tubuh Gunung Merapi, seolah janji itu tertanam di dalam batu dan lava. Semua yang hadir merasakan energi baru, ketenangan yang kuat, keharmonisan yang rapuh, dan pesan moral yang jelas. Manusia harus menghormati alam, bukan menaklukkannya. Raden Surya berdiri di puncak batu besar, menatap lereng gunung yang mulai stabil, dan merasakan hubungan baru antara manusia dan alam. Ia tahu, keseimbangan ini rapuh dan butuh penjagaan terus-menerus. Desa-desa di kaki gunung kini bisa hidup aman, anak-anak bisa bermain di sungai yang jernih, dan petani menanam tanpa takut akan kemarahan gunung. Tetapi semua ini tergantung pada kesetiaan manusia untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat. Para resi menekankan satu pesan terakhir. Gunung Merapi akan menjadi guru bagi setiap generasi. Ia memberi kesuburan, tetapi juga bisa marah jika dilanggar. Belajar darinya adalah kewajiban, bukan pilihan. Kesepakatan ini bukan sekadar ritual, tetapi jalan hidup. Raden Surya menunduk, mengerti bahwa perannya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan kekuatan purba yang hidup di bumi. Matahari terbit di balik Gunung Merapi, cahaya memantul di lahar yang membeku, menciptakan kilau merah, emas, dan oranye. Desa-desa di kaki gunung tenang, burung-burung berkicau, dan sungai kembali jernih. Raden Surya menatap puncak gunung, sadar bahwa perjalanan menjaga tanah jauh baru saja dimulai. Kesepakatan dengan alam tercapai, tapi tantangan yang lebih besar akan datang, karena manusia harus selalu membuktikan kesetiaan dan kebijaksanaannya. Seiring hari-hari berlalu, Gunung Merapi berdiri megah sebagai simbol kekuatan dan keharmonisan yang baru tercipta. Desa-desa di kaki gunung kini hidup dengan damai. Tetapi warga selalu ingat pada malam-malam ketika lahar memunculkan kemarahan purba bumi. Kisah itu perlahan berubah menjadi legenda yang dipelajari oleh setiap generasi, bukan hanya sebagai cerita menakutkan, tetapi sebagai pelajaran moral tentang kesetiaan, keberanian, dan penghormatan kepada alam. Raden Surya menjadi figur sentral dalam legenda ini. Ia tidak lagi sekadar raja muda, tetapi penjaga tanah jauh yang dihormati. Setiap tindakan dan keputusan yang ia ambil selalu diingat oleh para penduduk, karena mereka menyadari bahwa perjanjian antara manusia dan Gunung Merapi bukan sekadar ritual, tetapi cara hidup. Ia mengajarkan bahwa manusia harus membaca tanda-tanda alam, memahami bahasa bumi, dan hidup selaras dengan kekuatan purba yang tak terlihat. Di setiap desa, anak-anak diajarkan kisah Gunung Merapi sebelum tidur. Mereka belajar menghormati sungai, hutan, dan hewan-hewan yang tampak kecil namun memiliki roh yang sama kuatnya dengan gunung itu. Para tetua menekankan bahwa setiap letupan lahar bukan hanya ancaman, tetapi komunikasi dari alam, sebuah cara untuk mengingatkan manusia akan tempat mereka di dunia ini. Kisah ini menjadi pedoman hidup, membentuk karakter dan nilai-nilai budaya yang melekat di setiap warga. Resi dan tabib yang dulu mendampingi Raden Surya mulai mencatat kisah-kisah itu dalam naskah yang disebut Babat Tanah Jau. Setiap kata, setiap simbol,
dan setiap mantra dimasukkan sebagai pengingat bahwa manusia tidak boleh melupakan kesepakatan dengan alam. Naskah ini menjadi saksi bisu perjalanan manusia dan gunung, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pedoman spiritual dan moral, sekaligus sebagai alat untuk menjaga keseimbangan yang rapuh antara manusia dan kekuatan purba bumi. Kehidupan sosial di desa pun mulai berubah. Masyarakat mulai menghargai kerjasama, gotong royong, dan rasa hormat terhadap alam. Ritual sederhana seperti menabur bunga di sungai, memberi sesaji di kaki bukit, dan merawat hutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan itu bukan sekadar adat, tetapi bentuk penghormatan yang diilhami oleh legenda Gunung Merapi. Desa yang dulunya takut kini hidup dengan kesadaran yang dalam akan peran mereka sebagai bagian dari alam. Di lereng gunung, beberapa gua purba yang sebelumnya ditinggalkan mulai dijadikan tempat meditasi dan doa. Orang-orang yang berani menapaki gua ini merasakan energi Gunung Merapi yang masih hidup. Mereka percaya bahwa roh gunung dapat mengajarkan kesabaran, ketenangan, dan kebijaksanaan. Bahkan pendeta dan resi dari kerajaan tetangga datang untuk belajar. Karena kisah ini bukan hanya tentang desa kecil, tetapi tentang hubungan manusia dengan alam yang universal. Raden Surya sendiri sering mengadakan pertemuan di puncak bukit dengan para tetua desa dan resi. Mereka membahas tanda-tanda alam yang muncul, memprediksi pergerakan Gunung Merapi, dan menentukan cara menjaga keseimbangan yang baru terbentuk. Setiap keputusan yang mereka buat dianggap sakral, karena dapat memengaruhi kesejahteraan ribuan manusia dan keberlangsungan alam. Dalam setiap langkah, mereka belajar bahwa kepemimpinan bukan sekadar memerintah, tetapi menjaga harmoni dan menghormati kekuatan yang lebih besar. Legenda Gunung Merapi juga menembus batas fisik desa. Pedagang, pengembara, dan bahkan kerajaan tetangga datang untuk melihat gunung yang hidup. Mereka mendengar kisah Raden Surya dan naskah babat Tanah Jau, serta menyaksikan ritual penghormatan yang masih dijaga. Legenda ini menjadi bukti bahwa manusia dan alam dapat berdamai, asalkan manusia bersedia memahami, menghormati, dan belajar dari kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Semua ini menanamkan nilai abadi. Kekuatan alam harus dihormati. Keberanian manusia diuji bukan untuk menguasai, tetapi untuk memahami. Gunung Merapi bukan sekadar gunung, melainkan guru yang hidup, mengajarkan manusia bahwa keharmonisan adalah kunci kelangsungan hidup. Setiap letupan kecil, setiap asap yang keluar dari puncak, adalah pelajaran yang harus diterima dengan hati yang tulus, bukan dengan rasa takut atau keserakahan. Matahari terbenam di balik Gunung Merapi, lahar yang membeku memantulkan cahaya oranye dan emas, dan desa-desa di kaki gunung hidup dengan damai. Anak-anak bermain, tetua mengajar, dan Raden Surya berdiri di puncak bukit, menatap gunung dengan penuh hormat. Ia tahu bahwa legenda ini bukan hanya kisah masa lalu, tetapi hidup dalam setiap napas manusia yang tinggal di Tanah Jau. Sebuah pengingat abadi tentang keberanian, kesetiaan, dan keharmonisan antara manusia dan alam. Bertahun-tahun setelah kesepakatan antara Raden Surya dan Gunung Merapi, desa-desa di kaki gunung berkembang menjadi pusat kehidupan yang damai dan makmur. Sungai kembali jernih, hutan tetap lebat, dan tanah subur menghasilkan panen melimpah. Namun, warga desa tidak pernah melupakan sejarah malam-malam ketika lahar menari liar dan Gunung Merapi mengaum dengan suara purba. Kisah itu diwariskan melalui cerita lisan, tarian ritual, dan doa di bawah pohon beringin tua, agar generasi mendatang selalu ingat untuk menghormati alam. Raden Surya sendiri kini menjadi raja tua yang bijaksana. Ia sering berdiri di puncak bukit, memandang Gunung Merapi yang menjulang, dan merasakan denyut energi purba yang masih hidup di dalamnya. Ia tahu, tanggung jawabnya bukan sekadar memerintah manusia, tetapi menjaga keseimbangan antara manusia dan roh gunung. Ia mengajarkan kepada para pemuda desa bahwa keberanian dan kebijaksanaan harus berjalan beriringan, karena kekuatan alam tidak bisa ditundukkan, hanya dipahami dan dihormati. Babat Tanah Jau menjadi naskah yang dihormati, dicatat dengan tinta dari getah pohon purba dan diukir di batu-batu besar sebagai pengingat abadi. Setiap kata, setiap simbol, menceritakan perjanjian manusia dengan Gunung Merapi, ajaran tentang kesabaran, keberanian,
dan rasa hormat. Orang-orang dari desa lain datang untuk mempelajari naskah ini, menyadari bahwa kisah ini bukan hanya milik satu desa, tetapi warisan untuk seluruh tanah Jau dan generasi manusia. Anak-anak yang dulu takut pada suara lahar kini bermain di lereng gunung dengan penuh rasa kagum. Mereka belajar dari tetua tentang ritual, sesaji, dan bahasa alam yang pernah diajarkan Raden Surya. Setiap langkah mereka di tanah ini adalah pelajaran tentang keharmonisan. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa Gunung Merapi bukan sekadar tanah dan batu, tetapi guru hidup yang mengajarkan manusia tentang kehidupan, batas, dan rasa hormat. Selain itu, desa mulai mengadakan festival tahunan untuk menghormati Gunung Merapi. Api unggun besar dinyalakan, tarian simbolik diadakan, dan suara gamelan mengalun di udara. Ritual ini bukan hanya untuk perayaan, tetapi juga pengingat bahwa manusia harus selalu selaras dengan alam. Cerita tentang Raden Surya dan perjanjian dengan Gunung Merapi menjadi inti dari festival ini, mengajarkan bahwa hubungan manusia dan alam harus dijaga dengan hati yang tulus. Generasi penerus belajar bahwa kekuatan alam adalah sahabat sekaligus guru. Sungai, hutan, dan gunung bukanlah musuh, tetapi entitas yang harus dihormati. Raden Surya menekankan bahwa keserakahan, ketidakpedulian, dan keangkuhan manusia dapat membangkitkan kemarahan Gunung Merapi, tetapi ketulusan dan kesetiaan akan membawa kesejahteraan. Pesan moral ini tertanam dalam setiap tindakan manusia, dari bertani hingga membangun rumah, bahkan hingga cara mereka berbicara dengan hewan dan pohon. Di puncak Gunung Merapi, energi purba yang dulu mengom kini bersatu dengan kehidupan manusia. Lahar yang pernah menari liar kini membeku dalam harmoni, menciptakan lanskap yang memukau dan penuh simbolisme. Roh gunung tidak lagi dianggap menakutkan, tetapi dihormati sebagai penjaga, guru, dan pelindung. Manusia belajar bahwa keberanian terbesar adalah tidak menundukkan alam, tetapi hidup berdampingan dengannya dengan rasa hormat yang dalam. Raden Surya menulis pesan terakhir dalam Babat Tanah Jau, bahwa setiap generasi manusia harus menjadi pelindung alam, bukan penguasa. Ia menekankan pentingnya keseimbangan, kesabaran, dan keberanian moral. Setiap desa, setiap pemuda yang menatap Gunung Merapi, diingatkan bahwa gunung itu hidup, mengamati, dan menuntut kesetiaan. Legenda ini bukan sekadar cerita, tetapi pedoman hidup, simbol keabadian antara manusia dan alam. Bab ini juga menegaskan bahwa legenda Gunung Merapi bukan sekadar masa lalu, tetapi warisan spiritual. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap batu di lereng gunung menjadi saksi. Manusia belajar membaca tanda-tanda alam, gemerisik daun, gemuruh tanah, atau semburan asap, semua adalah bahasa Gunung Merapi. Kesadaran ini menanamkan kebijaksanaan yang abadi, sehingga manusia dan alam dapat hidup dalam harmoni yang terus dijaga oleh setiap generasi. Matahari terbit di balik puncak Gunung Merapi, cahaya pagi menembus kabut merah dan emas, dan desa-desa di kaki gunung hidup dalam ketenangan dan rasa kagum yang mendalam. Raden Surya menatap gunung itu untuk terakhir kali sebagai raja muda yang telah belajar bahwa legenda sejati bukan hanya tentang kekuatan atau keberanian, tetapi tentang kebijaksanaan, kesetiaan, dan rasa hormat yang diwariskan kepada setiap generasi. Gunung Merapi, hidup dan abadi, tetap menjadi guru dan pelindung tanah Jau selamanya. Dalam napas purba Gunung Merapi, tersimpan cerita tentang keberanian Raden Surya, roh-roh alam yang hidup, dan manusia yang belajar berdamai dengan bumi yang tak tertaklukkan. Dari letupan pertama yang menakutkan hingga perjanjian suci yang abadi, legenda ini mengajarkan satu hal. Kekuatan sejati bukan menundukkan alam, tapi memahami, menghormati, dan menjalin ikatan suci antara manusia dan tanah yang hidup, sebuah warisan yang berdenyut di setiap generasi tanah Jau, abadi seperti lahar yang membara namun menenangkan.